3, 2, 1. Aduh lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih semangatnya Pak Deden. Gimana Sama-sama kabarnya? Pak Hendri. Alhamdulillah sehat Pak Hendri. Gimana Pak Hendri? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Semoga teman-teman di sini juga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Deden, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yang namanya enkapsulasi. Betul. Nah, yang kita tahu enkapsulasi itu kan biasanya digunakan untuk sebagai pengaman data ya Pak Deden ya. Betul. Pembungkusan kurang lebih begitu. Pembungkusan. Pak Hendri. Itu. Dan kemudian juga untuk enkapsulasi itu ada 4 modifier ya. Betul. Jadi enkapsulasi itu sebetulnya teknik atau cara khusus untuk Java. Biasanya tuh terkenalnya di Java atau bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Nah, sebetulnya Pak Hendri, fundamental dalam sebuah pemrograman berorientasi objek itu ada 4: enkapsulasi, inheritance, polymorphism, sama abstraksi. Nah, salah satunya tuh sudah kita pelajari minggu lalu terkait tentang enkapsulasi. Nah, sedikit saya review Pak Hendri ya, nggak masalah ya? Iya, sambil review di minggu lalu ya. Oke. Nah, enkapsulasi itu adalah teknik daripada bahasa Java atau berorientasi objek untuk membungkus sebuah objek. Jelas ya, objek ya berarti ya. Bisa saja metodenya yang dibungkus, kemudian atributnya atau kelasnya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian tujuannya kenapa harus dibungkus? Nah, sekarang tidak semua informasi yang berbentuk coding ya, kalau orientasi kita bisa diakses oleh semua kelas begitu. Artinya ada sesuatu hal yang boleh kita jaga privasinya. Caranya gimana? Sebetulnya caranya itu sederhana Pak Hendri, karena sudah disediakan oleh Java sendiri. Jadi Java teh udah powerful sekali, sudah menyediakan library-nya banyak, sehingga kita tinggal pakai dengan cara apa? Proses enkapsulasi tersebut dengan menggunakan modifier gitu. Modifier yang ada di dalamnya. Ada berapa jenis modifier dalam enkapsulasi itu sendiri? Nah, sebetulnya enkapsulasi sendiri kan namanya dibungkus nih, bisa saja bungkusnya itu dipublikkan, bisa saja diprivatkan. Makanya ada 4 modifier. Yang pertama bentuk default. Bentuk default ini artinya bisa diakses oleh kelas manapun ya, baik itu dalam satu kelas Java atau beda kelas atau file Java juga bisa. Kemudian ada modifier public. Namanya juga udah public, pasti bisa diakses kemana saja. Kemudian yang ketiga protected. Nah, yang protected ini biasanya dia sifatnya public juga, tapi akan terasa digunakan jika file Java-nya itu berbeda. Nah, kalau misalnya file Java-nya berbeda, dia tidak akan bisa diakses. Hanya bisa diakses dalam satu file Java. Nah, kemudian yang keempat itu ada private. Nah, ini yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman Java jika atribut atau apapun yang akan di-privatekan atau yang ingin dibungkus secara privasi informasinya. Gunakanlah modifier yang private. Gitu kira-kira Pak Hendriana. Mantap. Berarti untuk yang private itu kita tidak bisa mengakses baik itu kelas ataupun variabel dari main project kita. Betul seperti itu. Betul sekali. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada namanya kelas sepeda. Kemudian ada juga namanya kelas main. Kelas main ini biasanya ciri coding yang akan dijalankan pertama kali pada bahasa pemrograman. Nah, biasanya kalau kita mengambil
sebuah variabel atau mengakses sebuah variabel yang ada di kelas sepeda, kita tinggal panggil saja menggunakan sebuah objek nih Pak Henry. Tapi ketika variabelnya, contoh yang variabel ya ini ya, ketika variabelnya itu di private jenisnya atau modifiernya, itu tidak bisa secara langsung atau secara direct kita panggil gitu. Akan diproteksi itu sama dia tuh. Dia bilang kurang lebih ini nih, Java dia akan ngomel gitu. Ini saya tidak kenal variabel ini atau saya visible-kan gitu kira-kira. Jadi tidak bisa di running time kan di bahasa pemrograman yang kita jalankan gitu kurang lebih. Seperti itu ya, menarik juga ya. Namun ternyata katanya ada cara untuk mengakses variabel private tersebut ya Pak Deden ya. Betul. Nah mungkin yang akan kita bahas di pertemuan kuliah kali ini ya. Betul sekali. Jadi Java sendiri atau bahasa pemrograman objek itu sendiri, walaupun di private kan ya, misalnya contoh variabel tadi, tapi dia punya cara tersendiri nih atau teknik metode tersendiri cara memanggilnya. Biasanya orang-orang atau seorang programmer itu menyebut dengan istilah setter dan getter Pak Henry gitu. Sebetulnya setter dan getter ini istilah saja. Yang digunakan apa? Yang digunakan itu metode fungsi-fungsi keneh gitu cek Sunda nama. Jadi fungsi-fungsi juga. itu keneh gitu ya. Gitu keneh sebenarnya. Jadi bisa dioper bisa dipanggil melalui kelas utama, nanti dibalikan lagi menggunakan fungsi return, kemudian ditangkap lagi oleh kelas utamanya, kemudian bisa ditampilkan gitu. Jadi apa ya? Saya bilang ini sebuah jembatan getter and setter tadi antara apa? Antara kelas yang diprivasikan variabelnya dan kelas utama gitu. Kenapa harus ada getter and setter gitu kan ya? Kadang-kadang kan orang berpikir gitu. Iya, buat apa sih? Karena gitu? Tujuannya, kenapa sih harus ada getter and setter? Ribet banget sih di Java. Memang betul ribet. Dengan keribetannya inilah sebuah bentuk program itu yang skala besar akan menjadi teratur gitu kurang lebih Pak Henry. Sehingga terstruktur gitu ya. Terstruktur, jadi lebih rapi. Tidak asal-asalan seorang programmer nanti mengolah codingnya atau menyusun codingnya seenak jidat aja begitu. Nah kan nggak boleh ya Pak Henry ya. Jadi harus punya aturan tertentu yang menyesuaikan bahasa kita karena kita mempelajari bahasa komputer tadi dengan aturan si Java-nya tadi kurang lebih begitu. Oke deh kalau gitu gimana supaya biar teman-teman nggak penasaran, gimana kita praktik aja gimana Pak Den? Siap. Okay. Kayaknya nih teman-teman nih apaan yang diomonginnya nih anjir. Langsung aja ke coding. Oke, kalau gitu kita coding ya. 3 2 1 let's code. Baik teman-teman, di sini di tampilan sekarang kita sudah melihat satu editor yang bernama Visual Studio Code yang digunakan untuk mengolah satu pemrograman Java ya. Seperti itu. Ya, baik. Jadi jangan bingung ya, pakai NetBeans pun sama aja bahasanya. Di sini sudah tampil sebuah kelas dengan nama app, di mana kelas ini adalah kelas utama, di mana cirinya di dalam kelas app tersebut terdapat fungsi public static void main args. Itu cirinya kelas utama. Nah, sekarang kita coba pemanfaatan setter dan getter untuk memanggil variabel yang sifatnya private. Kita coba menggunakan kelas sepeda, Pak Hendry. Nah, perlu diingatkan kembali, berarti kita di dalam kelas sepeda itu ada 4 variabel ya, karena modifiernya juga ada 4 ya Pak Deden ya? Ya, betul. Berarti yang pertama kita coba dulu buat yang namanya merek sepeda. Kemudian ini dia fungsinya sebagai modifier default ya. Terus kemudian setelah itu apa lagi? Public ya? Modifier public. Apa ya? Modifier merek. Warna. Tipe data dulu Pak Henry. Oh iya, tipe datanya string. Modifier public. Setelah itu ada yang namanya protected. Protectednya apa ya?
Kita coba madein atau produk dari buatan mana sepedanya. Produk sepeda. Ini namanya modifier protected. Dan yang terakhir, nah ini pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini, itu namanya private ya, lebih detailnya. Private string integer aja ya di sini, integer Jumlah sepeda, jumlah roda, sorry. jumlah roda. Emang ada yang lebih dari 2 apa Deden? Ada dong, becak 3. Sepeda roda 3 juga ada ya? Ada dong. Nah, ini merupakan program utama. Nah, biasanya default itu dia langsung memunculkan hello world ya. Ya, betul. Kita komen aja, kita running dulu aja ya. Ya. Jalan nggak? Nah, ternyata jalannya di sini ya. Kita lihat. Ya. Nah, kita komen aja di sini. Nah, langkah selanjutnya gimana lagi Pak Deden? Ya, langkah selanjutnya dari kelas sepeda tadi terdapat 4 modifier atau variabel dengan modifier yang berbeda. Nah, sekarang modifier default dan public ketika kita panggil dengan berbeda kelas, yang beda kelas yang mana, atribut tersebut atau variabel tersebut terdapat di sepeda, tapi kita panggil di kelas utamanya, pasti akan bisa dijalankan, gitu. Nah, sekarang kita buktikan dulu Pak Henry untuk variabel yang default dan public. Kita panggil di kelas utamanya. Oke, kita panggil default dan public ya. Cuman kali ini kita nggak akan pakai constructor ya. Betul. Oke, kita biar terlihat gitu ya cara pengambilannya. Kita akan membuat satu objek dari kelas sepeda. Berarti kita panggil nama kelasnya, kemudian misalnya sepeda 1. Sepeda objek aja lah di sini ya. Sepeda objek ya. Sama dengan new sepeda. Seperti ini. Dan kemudian kita akan memberikan nilai, yaitu misalnya merek sepeda ke dalam kelas sepeda. Yang ini ya. Berarti cara untuk passing nilainya berarti sepeda objek dot merek sepeda sama dengan mereknya mau apa? Kita coba polygon. Setelah sepeda objek, tadi kita juga akan mencoba mengakses modifier public ya. Ya, untuk yang warna sepeda. Warna sepeda. Warnanya mau apa Pak Deden? Polygon kayaknya kalau padukan dengan pink bagus nih Pak. Oke, karena Pak Deden suka warna pink, kita tulis warna pink saja ya. Nah, setelah itu selanjutnya kan kita sudah memberikan suatu nilai atau value pada merek sepeda dan warna sepeda di kelas sepeda. Selanjutnya kita akan mengecek apakah nilai tersebut akan tampil atau tidak gitu kan. Berarti kita selanjutnya akan menampilkan ya. Tampilkan data. Cara menampilkan data gimana? Kita menggunakan sysout. Berarti merek sepedanya apa? Ditambah dengan objeknya apa? Dot merek. Sysout setelah merek berarti warna ya. Warna sepeda apa? Ditambah dengan sepeda objek dot warna sepeda. Kira-kira jalan nggak nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Agak deg-degan juga karena live coding itu lebih tegang gitu ya. Iya. Coba kita running ya. Di sini udah muncul ya. Berarti kita bisa mengakses atau kita bisa memberikan passing value dari program utama ke dalam kelas sepeda ya. Ada polygon dan ping bisa diakses. Gitu. Selanjutnya gimana Pak Deden? Terbukti ya bahwa variabel public dan default itu bisa diakses di luar kelas sepeda. Nah, sekarang bagaimana kondisinya dengan yang private? Di mana ini adalah proses enkapsulasi pada variabel jumlah roda dalam kelas sepeda. Nah, artinya apa? Sebetulnya ya, private jumlah roda ini hanya bisa diakses di kelas sepeda itu sendiri gitu. Tapi keinginan kita nggak kayak gitu.
keinginan kita adalah kita akses jumlah roda tersebut secara frontal, Pak Hendriana. Kita coba nih, kita buktikan secara frontal seperti yang tadi. Mangga. Kita coba ya. Karena banyak keinginan gitu ya. Sepeda objek jumlah roda ya. Jumlah roda. Pada dan 3. rodanya berapa? Oh, 3. Nah, kemudian kita tampilkan dulu ya. Dot jumlah roda ya. Jumlah roda. Oke. Sebelum di running, Pak Hendriana, di sini terlihat bahwa di Visual Code atau di Netbeans, Java langsung mengomentari bahwa itu garis merah, artinya menunjukkan error, kan gitu ya? Ya, kalau bahasa kita mah kukuriolan gitu ya. Betul. Ada tanda-tanda sesuatu yang berbeda yang gitu ya, barisnya. Nah, sekarang kita kekeh nih, kita ngeyel. Running saja kalau nggak percaya, kalau nggak error. Berdegong gitu ya. Ya. Nah, ternyata di sini ada tampilan atau ada notifikasi bahwa jumlah roda is not visible. Ya. Ya, betul. Artinya apa? Ketika kita akses di berbeda kelas dengan modifiernya private, dia tidak akan bisa diakses. Nah, bagaimana nih caranya untuk mengakses modifier yang private dengan berbeda kelas? Inilah akan kita gunakan metode getter and setter, gitu. Ya, oke. Enggak, Pak Henry? Oke, kita berarti buat dulu yang namanya kelas di sini namanya setter dan getter ya. Nah, untuk itu berarti kita harus mengirimkan dulu variabel ini ya ke dalam setting gitu, ke setting dulu kan sebetulnya mah ya. Berarti kita bikin dulu yang namanya public method ya. Berarti kalau method berarti pakai yang namanya apa? Void. Set jumlah roda ya. Kemudian karena nanti kita akan mengirimkan ini ya, mengirimkan nilai pada kelas sepeda untuk metode set jumlah roda, berarti kita membutuhkan parameter ya. Betul, atau argumen namanya. Argumen berarti kita menambahkan parameter namanya, karena di atasnya integer berarti di sini juga harus berupa tipe data integer. Anggaplah kita misalnya A ya. Seperti ini. Selanjutnya bagaimana lagi? Kemudian kita set ya, karena kita ingin mengesetnya di variabel private jumlah roda, maka kita panggil jumlah roda tadi dengan metode dis ya, dis. Berarti dis dot jumlah roda. Kemudian kita isi atau kita set dengan nilai A yang sudah dikirimkan dari kelas utamanya. Karena kita belum dikirim, berarti kita buka aja dulu di sini ya. Enggak. Atau yang sebelumnya aja lah. Sepeda objek dot set jumlah roda. Ini udah muncul sebetulnya ya Pak Deden ya. Ya. Udah ada hintnya sebetulnya ya. Set jumlah roda, nah di sini set jumlah roda integer A. Ini udah memberikan satu clue ya penggunaannya. Karena tadi Pak Deden pengen roda 3, kita tulis ganti A-nya jadi 3. Sampai sini. Kira-kira sampai sini udah bisa jalan belum Pak Deden? Belum dong, kan belum ditampilkan Pak Hendri. Oke, kita tampilin dulu nggak? Silakan saja, kita buktikan. Kita buktikan ya. Ini ya. Ini sebenarnya udah kelihatan juga ya kalau ada regi-regi kayak gini ya. Nah, error juga Pak Hendri, jadi percuma sebetulnya. Jadi percuma aja. Kalau saya gak mau berdegong gitu ya. Kita komen dulu aja. Nah, komen. Nah sekarang gini,
Untuk proses pemanggilan private tadi ya, yang pertama kita set dulu di baris 22. Di 22 itu kita panggil objeknya, set sepeda objek, kemudian dot set jumlah roda, di mana itu adalah nama fungsinya, fungsi yang tidak mengembalikan nilai, di mana kita kirim nilai 3 tuh. 3-nya kita kirim kemana? Ke set jumlah roda. Nah, di atas. Kemudian ditangkap oleh variabel A, integer A. Nilai 3-nya akan disimpan dan di-asset di baris 9 ke dalam jumlah roda. Nah, sekarang ya variabel jumlah roda. Nah, sekarang variabel jumlah roda tadi udah terisi 3 tapi belum bisa diapa-apain. Nah, makanya kita butuh satu lagi fungsinya, yaitu dinamakan dengan getter. Getter inilah nantinya yang akan mengembalikan nilainya ke kelas si pemanggilnya. Mangga, Pak Henry. Berarti selanjutnya setelah dari pemaparan tersebut, berarti selanjutnya kita akan mengambil jumlah roda yang tadi sudah dikirimkan, kemudian kita sudah diterima, maksudnya sudah diterima sama set jumlah roda di sepeda, di kelas sepeda, berarti kita tinggal memberikan gitu kan, get gitu ya. Berarti public karena yang akan kita kembalikan tuh nanti kan di return ya. Berarti kalau di return itu dia mempunyai tipe data. Tipe datanya apa? Tipe datanya integer ya. Tipe data integer, berarti di sini get misalnya jumlah roda. Seperti ini. Kita tinggal apalagi setelah ini? Return this dot jumlah roda. Oke. Nah, berarti di sini kita udah bisa menampilkan ya, harusnya ya. Jumlah roda tambah objek dot karena di sini metode, berarti kita tinggal panggil metodenya ya. Coba kita lihat metodenya yang mana. Di sini kita tinggal milih aja sebetulnya ya. Sudah ada rekomendasi, Pak ya? Ya, sudah ada rekomendasi, berarti yang ini karena metode ya. Ya, betul. Kita coba running. Ternyata kalau misalnya sebelum di running sih nggak ada error ya, nggak ada regean gitu kalau bahasa kerennya mah ya. Kita coba running. Apakah ada kesalahan? Alhamdulillah ternyata tidak ada kesalahan, Pak Deden. Berhasil ya? Alhamdulillah berhasil. Betul. Jadi esensinya adalah variabel private dengan modifier private bisa kita setting, kita inputkan nilainya berapa, kemudian bisa kita kembalikan lagi nilai tersebut di dalam kelas yang berbeda, yaitu di kelas utama begitu. Artinya apa? Dengan metode setter getter, makanya variabel private itu tidak akan terganggu atau terubah, tapi bisa kita input dan outputkan, kurang lebih begitu. Makanya kita gunakan setter dan getter. Nah, kalau teman-teman perhatikan, setter dan getter itu adalah sebuah fungsi yang normal, yang biasa saja gitu. Cuman kita bikin sebuah metodenya itu sehingga bermanfaat untuk modifier yang private. Sebagai jembatannya, kurang lebih begitu bahasanya, Pak Hendri. Iya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan satu project yang lainnya yang lebih besar gitu, itu bisa lebih terstruktur ya Pak Deden ya? Itu lebih rapi, lebih terstruktur dan tidak berantakan lah gitu coding. Gitu. Ya, baik ya, kurang lebih seperti itu metode setter and getter yang kita gunakan sebagai jembatan menginputkan nilai kepada variabel yang dienkapsulasikan. Sehingga walaupun berbeda kelas, masih bisa diakses oleh kelas si pemanggilnya, kurang lebih begitu. Mangga Pak Henry. Oke, mudah-mudahan materi kali ini dapat dipahami dan juga diimplementasikan ya di rumah masing-masing teman-teman gitu ya. Semoga videonya bermanfaat juga ya Pak Deden. Tuh. Oke, terima kasih teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.